Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan materi mengenai daftar pustaka dan juga kutipan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5A yang terdiri dari Lucy Novitasari, Laila Dwi Elviana, Stefa Dea Mirella, Cynthia Animastuti, Desti Reva Octavia, dan juga Oksa Aurora Bahan. Submateri yang akan dibahas dalam materi daftar pustaka terdiri dari pengertian daftar pustaka, jenis daftar pustaka, tujuan penulisan daftar pustaka, cara menulis daftar pustaka, serta contoh daftar pustaka. Kemudian, submateri yang akan dibahas dalam materi kutipan terdiri dari pengertian kutipan, jenis-jenis kutipan, tujuan kutipan, fungsi kutipan, cara penulisan atau teknik penulisan kutipan, serta aturan dari penulisan kutipan. Baik, materi untuk daftar pustaka yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Stefa Dea Mirella, NIM 7211420186. Yang pertama, pengertian daftar pustaka menurut para ahli. Ada Joris Keraf. Menurut Joris Keraf, daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Kemudian yang kedua ada menurut Carter dan Barter. Daftar pustaka digambarkan sebagai disiplin ilmu dua rangkap atau a two-full scholarly discipline yang meliputi daftar pustaka yang terorganisir atau bibliografi enumeratif dan deskripsi sistematif sebagai objek. Kemudian yang ketiga menurut Ninik Guntaro, daftar pustaka atau referensi adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Kemudian, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya, pengertian daftar pustaka secara umum. Daftar pustaka adalah sebuah rujukan atau referensi dalam menulis sebuah tulisan ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dan disusun dengan judul beserta pengarangnya berdasarkan abjad. Selanjutnya, materi jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama, ada daftar pustaka dari buku. Buku merupakan sumber yang paling sering dipakai sebagai bahan referensi dalam studi pustaka. Format penulisan daftar pustaka dari buku, yang pertama diawali nama penulis, titik tahun terbit, titik judul buku yang ditulis secara miring atau digarisbawahi, titik kota terbit, titik 2 nama penerbit. Kemudian, contoh daftar pustaka dengan sumber satu orang penulis, Maharani, Intan, yaitu sebagai nama penulis, titik 2000 yaitu tahun terbit, titik panduan penulisan biografi ditulis miring selaku judul buku, titik Jakarta, titik 2 intermedia. Kemudian contoh daftar pustaka dengan sumber buku 2 atau 3 orang penulis, Muhammad, Fikri, dan Anzwar R.W. 2009, panduan pidato bahasa Inggris terlengkap, Bandung, 2 Putra Media. Sehingga nama penulis dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, contoh daftar pustaka dengan sumber buku tanpa penulis, yaitu Depdiknas, 2010, panduan pengajaran pendidikan tingkat sekolah menengah pertama, Jakarta, 2 Depdiknas. Jadi, apabila tidak ada nama penulis, maka dapat digantikan oleh nama penerbit. Kemudian ada contoh daftar pustaka dengan sumber buku terjemah. Penulisannya sama pada umumnya, yang berbeda hanya diberi keterangan penterjemah. Selanjutnya adalah contoh daftar pustaka dengan sumber buku ketika nama penulis sama, namun judul buku berbeda. Penulisannya tetap sama. Yang pertama adalah penulisan daftar pustaka dari sumber buku secara lengkap, kemudian di bawahnya nama penulisnya dapat
tidak ditulis dan digantikan oleh tanda garis bawah panjang. Halo semua, perkenalkan nama aku Oksa Aurora Bahan, NIM 7211420283. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan mengenai materi daftar pustaka dari makalah. Penulisan daftar pustaka yang sumbernya berasal dari makalah biasanya selalu mencantumkan seminar yang tercatat dalam makalah tersebut. Namun, di beberapa kasus, ada makalah yang tidak terkait dengan seminar. Format penulisan daftar pustaka dari makalah yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul makalah, titik, makalah, titik. Berikut contoh daftar pustaka yang bersumber dari makalah. Yang pertama, ada Hanum Januar, titik 2014, titik, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, titik, makalah, titik. Yang kedua, Rafika Angelina, titik 2010, titik, globalisasi dan perkembangan teknologi di era modern, titik, makalah. Selanjutnya, ada daftar pustaka dari jurnal. Jurnal juga sering digunakan sebagai bahan rujukan dari sebuah karya tulis. Hal ini karena jurnal merupakan rujukan yang paling terbarukan dan aktual karena berkaitan dengan hasil penelitian. Format penulisan daftar pustaka dari jurnal yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul artikel jurnal, titik, nama jurnal, titik, volume jurnal, titik. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari jurnal, yang pertama ada Alia Maulia, titik 2010, titik, probabilitas pasar modal dan perbankan di lingkungan pedesaan, titik jurnal statistik, titik 11 dalam kurung 2, titik 2, 18, garis hubung 20, titik. Yang kedua ada Alwi Putra, titik 2015, titik penerapan pendidikan karakter dan pembelajaran akidah dan akhlak, titik jurnal pendidikan dasar Islam, titik 9 dalam kurung 2, titik 2, 15, tanda hubung 7. Selanjutnya ada daftar pustaka dari skripsi, tesis, atau disertasi. Selain jurnal, skripsi, atau tesis, atau disertasi adalah sumber rujukan yang akurat karena merupakan hasil penelitian di suatu perguruan tinggi. Format penulisan daftar pustaka dari skripsi atau tesis atau disertasi ini yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul skripsi, titik, skripsi, titik, kota terbit, titik 2, nama universitas, titik. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari skripsi atau tesis atau disertasi ini adalah Sari, titik, Indah, titik, 2012, titik, kajian sosial linguistik, penggantian nama lengkap masyarakat, titik, skripsi, titik, Surabaya, titik 2, Universitas Terbuka, titik. Yang kedua ada Dirvan, titik, 2005, titik, analisis pelanggan terhadap pelayanan bank, titik, skripsi, titik, Jakarta, titik 2, Universitas Muhammadiyah, titik. Selanjutnya ada daftar pustaka dari internet. Internet juga menjadi salah satu sumber penulisan dari sebuah karya tulis yang dapat menunjang dan memperluas informasi yang dapat diperoleh. Format penulisan daftar pustaka dari internet yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul artikel, titik, alamat web, titik, dalam kurung tanggal akses web. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari internet, yaitu ada dua contoh. Yang pertama, Riko, titik, Budi, titik, 2016, titik, dampak globalisasi di Indonesia, titik, http, titik 2, garis miring, globalisasi, titik, blogspot.com, garis miring 2016, garis miring 01, garis miring 01, garis hubung dampak, garis hubung globalisasi, garis hubung di garis hubung Indonesia, titik, html, titik, dalam kurung 1 Januari 2015, titik. Yang kedua ada Yusuf, Muhammad, titik, 2018, titik, pendapat negara di Asia Tenggara, titik, https, titik 2, garis miring,
html_2 Yang terakhir ada daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Kamus atau ensiklopedia merupakan gudang informasi yang berkaitan dengan topik tertentu. Hal ini pun membuat kamus atau ensiklopedia seringkali dijadikan sebagai suatu informasi dalam tinjauan pustaka. Format penulisan daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, nama ensiklopedia, titik, nama kamus, halaman, titik. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia. Yang pertama, Jelita, 2000, ilmu statistik, ensiklopedia matematika 200, 2, 289, garis hubung 290. Yang kedua, Anggun, Wita, 2001, ilmu geofisika, ensiklopedia alam 400, 2, 500, garis hubung 510. Oke, sekian dari yang bisa saya jelaskan. Semoga ini semua dapat menjadi pengetahuan untuk kita. Sekian dan terima. Saya Cynthia Animastuti, NIM 7211420188 dari akuntansi 20D. Yang selanjutnya ada daftar pustaka dari koran. Daftar pustaka yang bersumber dari koran tidak jauh berbeda dengan sistematika daftar pustaka pada umumnya. Format penulisan daftar pustaka dari koran yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul artikel di dalam koran, titik, nama koran, titik, halaman, tanggal terbit. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari koran. Apabila namanya lebih dari satu kata, maka kata terakhir yang ditulis duluan. Yaitu contohnya jika namanya Rima Iriawati, maka penulisannya menjadi Iriawati, Rima, titik, tahun terbit 2007, titik, judulnya Demokrasi di Era Otonomi Daerah, titik, Tribun, titik, halaman 50-55. Yang selanjutnya, daftar pustaka dari majalah. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari majalah tidak jauh berbeda dengan daftar pustaka yang bersumber dari koran. Format penulisan daftar pustaka dari majalah yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul majalah, titik, kota terbit, titik 2, judul artikel, titik, halaman, tanggal terbit. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari majalah yaitu apabila namanya Dewi Sartika, penulisannya menjadi Sartika, Dewi, titik, tahun terbit 2010, judul majalah Rajut Sendiri Shawl untuk Musim Dingin, titik, kota terbit Bogor, titik 2, judulnya majalah Femina, tanggal terbit 20 Oktober 2010. Yang di bawahnya sama seperti yang atasnya. Yang selanjutnya, daftar pustaka dari wawancara. Terkadang, dalam kumpulan sumber pustaka, kita membutuhkan sesi wawancara dengan seorang narasumber. Kegiatan wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun online melalui media tertentu. Format penulisan daftar pustaka dari wawancara yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul wawancara, titik, media yang menyiarkan, titik, kota terbit, titik, durasi. Contoh daftar pustaka yang bersumber dari wawancara, yaitu apabila namanya Risa Rahayu, penulisannya menjadi Rahayu, Risa, tahun terbit 2017, titik, judul wawancara, kenangan kemerdekaan, titik, media yang menyiarkan, TVRI, titik, kota terbit Jakarta, durasi 60 menit, titik. Yang terakhir, daftar pustaka dari lembaga. Suatu lembaga tak menerbitkan sendiri buku untuk keperluan lembaganya. Karena itu merupakan suatu lembaga, maka buku tersebut merupakan indikator yang tidak ada.
Format penulisan daftar pustaka dari lembaga yaitu nama lembaga, titik, tahun, titik, judul, titik, kota, titik 2, penerbit, titik. Apabila nama lembaganya Departemen Pendidikan Nasional, maka penulisannya Departemen Pendidikan Nasional, titik, tahun 2007, titik, judulnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, titik, kota, Jakarta, titik 2, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Contoh-contoh yang di bawahnya yang Depak sama Depdiknas sama seperti yang atasnya Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, tujuan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, menghindari tindakan plagiat atau penjiplaan. Tujuan dan juga manfaat pertama dari penyusunan daftar pustaka adalah untuk menghindari tindakan plagiat atau menjiplak. Sebab ada kalanya penulis akan mengutip opini, hasil penelitian, dan sebagainya dari buku atau tulisan lain. Jika masih utuh struktur kalimatnya, maka ketika dicek dengan tools plagiat, nantinya akan terdeteksi plagiat. Inilah yang kemudian menurunkan kualitas dan tulisan yang disusun. Yang kedua, sebagai bentuk menghargai penulis lain. Menulis secara lengkap kutipan dan opini dari penulis di dalam buku lain ke dalam buku yang sedang disusun merupakan suatu tindakan menghargai opini dan kutipan dari penulis sebelumnya. Apalagi jika menyantumkan sumber pada akhir penulisan kutipan dan opini yang diambil tadi, sehingga pembaca bisa mengetahui asal kutipan dan opini. Jika salah satu pembacanya adalah penulis opini dan kutipan, maka sendirinya akan merasa sangat dihargai. Hal ini juga akan berlaku ketika hasil tulisan yang dibuat kemudian dijadikan referensi penulis lain. Yang ketiga, membantu pembaca mendapat informasi kutipan dengan lengkap. Penulisan kredit ini singkat, biasanya hanya nama depan penulis dan tahun terbit. Ketika pembaca tulisan tersebut mengecek sumbernya, maka bisa langsung mengecek detailnya di daftar pustaka yang sudah disusun. Jika pembaca membutuhkan informasi lebih dari kutipan tersebut, maka akan mencari buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Sehingga penulis daftar pustaka bertujuan untuk membantu pembaca mendapat informasi sumber tadi dengan lebih lengkap. Yang keempat, informasi sumber penyusunan tulisan. Buku yang menjadi referensi penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka dapat menjadi informasi tambahan mengenai referensi mana saja yang sudah dibaca penulis sebelum menyelesaikan tulisannya. Hal ini tentunya akan melibatkan judul dan nama penulis lain yang tentu akan memberi manfaat bagi pembaca dan bagi penulis itu sendiri, di mana buku yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah bacaan yang berkualitas dan cocok dijadikan referensi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait cara penulisan daftar pustaka yang referensinya diambil dari buku teks. Untuk aturan penulisannya, yang pertama yaitu menuliskan nama belakang penulis, koma, singkatan atau inisial nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun terbit, titik, judul buku yang ditulis miring, titik, edisi buku, titik, nama penerbit, titik, kota terbit. Nah, jika buku tersebut terdapat 2 penulis atau lebih, maka penulisannya yaitu menuliskan semua nama penulis dan hanya nama penulis yang pertama yang penulisannya dibalik. Contohnya, Merna T, dan FF Altani 2008 Corporate Risk Management second edition John Wiley and Sons Ltd England. Selanjutnya, jika referensinya diambil dari buku teks terjemahan, untuk aturan penulisannya yaitu menuliskan nama belakang penulis, koma, singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah jika ada, titik, tahun terbit, titik, judul buku asli yang penulisannya dicetak miring, titik, edisi buku, titik, nama penerbit, titik, kota terbit, titik, nama penerjemah, titik, tahun terbitnya buku yang sudah diterjemahkan, titik, judul buku yang sudah diterjemahkan dan tentunya dicetak miring, titik, edisi buku,
titik nama penerbit, titik kota terbit. Nah, di sini contohnya ya adalah Baudrillard, J, titik 1970, titik La Société de Consommation, titik Nottingham Trent University, titik Clifton Land, titik Nottingham, titik terjemahan J.P. Mayer and B.S. Turner, titik 1998, titik The Consumer Society, Knights and Structures, titik Sage Publication Incorporated, titik Thousand Oaks, titik London. Nah, jika penulisnya ada lebih dari satu, yaitu 2 atau 3, maka aturan penulisannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, jika referensinya diambil dari buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi, maka aturan penulisannya yaitu nama lembaga atau badan atau organisasi, titik tahun terbit, titik judul buku yang penulisannya dicetak miring, titik edisi buku, titik nama penerbit, titik kota terbit. Contohnya, Badan Pusat Statistik, titik 2013, titik laporan bulanan data sosial ekonomi, titik Januari, titik BPS Jawa Timur, titik Surabaya. Selanjutnya, jika referensinya diambil dari buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi yang berisi himpunan peraturan, undang-undang, dan sejenisnya. Nah, aturan penulisannya yaitu nama lembaga atau badan atau organisasi, titik tahun terbit, titik judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk, dan penulisannya dicetak miring, titik nomor atau seri peraturan atau undang-undang, titik edisi, titik nama penerbit, titik kota terbit. Nah, contohnya di sini yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia dalam kurung IAI, titik 2011, titik aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, titik pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 58 revisi 2009, titik DSAK IAI, titik Jakarta. Selanjutnya, jika referensinya diambil dari peraturan, undang-undang, dan sejenisnya, atau cetak lepas tidak berupa buku himpunan. Cara penulisannya yaitu nomor dan tahun peraturan atau undang-undang, titik judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk, dan penulisannya dicetak miring, titik tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, titik nomor lembaran negara jika ada, titik organisasi penerbit jika ada, titik kota tempat penerbitan atau pengesahan. Nah, contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, titik Sistem Pendidikan Nasional, titik 8 Juli 2003, titik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, titik Jakarta. Selanjutnya, jika referensinya diambil dari artikel dalam jurnal, maka aturan penulisannya adalah nama belakang penulis, singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah jika ada, titik tahun terbit, titik judul artikel, titik nama jurnal yang penulisannya dicetak miring, titik volume dan nomor jurnal. Nomor jurnal ini ditulis dalam tanda kurung, titik nomor halaman artikel dalam jurnal. Nah, jika artikel ini terdapat lebih dari satu penulis, maka penulisannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini contohnya adalah Ridwan, A, titik 2010, titik etika dan perilaku koruptif dalam praktik manajemen laba, titik jurnal akuntansi dan auditing Indonesia, 14, dalam kurung 2, titik 2, 121 sampai 141. Selanjutnya, jika referensinya diambil dari artikel seminar atau simposium dalam proceeding, maka aturan penulisannya adalah nama belakang penulis, singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah jika ada, titik tahun penerbitan, titik nama proceeding yang penulisannya dicetak miring, titik nomor dan volume proceeding jika ada, titik tanggal seminar atau simposium, titik penerbit proceeding jika ada dan penulisannya dicetak miring, titik nomor halaman artikel dalam proceeding. Jika penulisnya lebih dari satu, maka aturan penulisannya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini untuk contohnya adalah Dewi, A.R. 2003, titik pengaruh konservatisme laporan keuangan terhadap earnings respon koefisien, titik proceeding Simposium Nasional Akuntansi 6 Surabaya, titik Universitas Airlangga, titik 2, 119 sampai 159.
Selanjutnya, jika referensinya diambil dari artikel, seminar, atau simposium cetak lepas, maka penulisannya adalah nama belakang penulis, koma, singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah, jika ada, titik tahun penerbitan, titik nama seminar atau simposium yang penulisannya dicetak miring, titik tanggal seminar atau simposium, titik nomor halaman artikel. Jika penulisnya lebih dari satu, maka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini untuk contohnya adalah Kalana, I, titik, S. Ngumar, dan Iberi Harjo, titik 2012, titik independensi auditor berbasis kultur dan filsafat Herbert Blumer, titik Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin, titik 20-23 September, titik 21-25. Untuk referensi tidak hanya referensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi masih banyak referensi-referensi lainnya seperti artikel dari internet, skripsi, tesis, disertasi, majalah, koran, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah yang sudah kami sajikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penulisan daftar pustaka jika penulis sama. Nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol, garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga atau badan atau organisasi. Berikut, tolong cermati contoh yang ada di bawah. Di situ diterangkan bahwa nama penulis itu sama, maka hanya perlu ditulis dengan underline atau garis bawah saja. Lalu ada contoh daftar pustaka. Berikut ini terdapat beberapa contoh daftar pustaka terdiri atas dengan seorang pengarang, Hockett Charles F.A. Course in Modern Linguistics, New York The Macmillan Company 1963. Lalu ada buku dengan 2 atau 3 pengarang, Oliver Roberte and Rupert L. Conright, New Training for Effective Speech, New York Henley Holt and Company Inc. 1958. Lalu ada buku dengan banyak pengarang, Morris Elton C. et al. College English The First Years, New York Harcourt, Break and Word in 1964. Lalu kalau edisi berikutnya mengalami perubahan, Gleason H.A. An Introduction to Describe Linguistic Riff at New York Holt, Reinhardt and Winston 1961. Lalu, buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, Intensive Course in English 5 Falls Washington English Language Service in 1964. Lalu yang keenam ada sebuah edisi dan karya seorang pengarang atau lebih, Ali Lukman ed. Bahan dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru, Jakarta, Gunung Agung 1967. Lalu sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi, Jasin HB ed. Gema Tanah Air Prosa NPC 2 jilid, Jakarta, Balai Pustaka 1969. Lalu sebuah buku terjemahan, Mutatuli, Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan HB Jasin Jakarta, Jabatan 1972. Lalu dalam sebuah himpunan, Risman David, Character and Society Toward Liberal Education at Louis G. Locke William M. Gibson and George Arm, New York Holt, Reinhardt and Winneton 1963. Lalu ada artikel dalam ensiklopedia, Write the Language Varieties, Language and Dialect Encyclopedia of Linguistic Information and Control 243 dan 251. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kutipan. Pengertian menurut para ahli. Menurut Keraf 1997, walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Menurut KBBI, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku, baik fiksi atau non-fiksi. Orang yang mengambil kutipan disebut dengan pengutip, sedang proses mengutip disebut pengutipan. Mengutip gagasan dari berbagai sumber disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut jenis-jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya. Kata-kata yang digunakan sama seperti bahan aslinya.
Lalu kutipan langsung itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kutipan langsung pendek. Adalah kutipan langsung yang panjangnya tidak melebihi 3 baris ketikan. Kutipan yang demikian dimasukkan dalam teks dengan memberikan tanda petik di antara bahan dan kutipan. Kalau kutipan itu perlu dihilangkan beberapa kata atau bagian dari kalimat, maka pada awal kalimat diberi titik 3 buah. Lalu ada juga kutipan langsung panjang. Adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 3 barisan ketikan. Kutipan tersebut diberi tempat sendiri. Dalam alinea baru yang terdiri sendiri, diketik dengan 1 spasi dan lebar joroknya ke dalam. Dan kalimat pertama adalah 7 ketukan huruf dari garis tepi yang baru. Sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai sesudah 2 ketukan huruf dari garis tepi kiri, serta tidak ditulis antara tanda petik. Lalu yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Kutipan tidak langsung dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kutipan tidak langsung pendek, adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari 1 alinea atau kurang. Lalu kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang terdiri lebih dari 1 alinea. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desti Rafa Octavia, NIM 72114200234. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, tujuan kutipan. Kutipan sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, penguat pendapat penulis. Yang ketiga, penjelasan suatu uraian. Yang keempat, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Kemudian ada fungsi kutipan. Kutipan sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih baik, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, dan yang terakhir untuk memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Yang selanjutnya ada cara menulis kutipan. Kutipan bisa ditulis di awal kalimat atau awal teks, lalu bisa ditulis di akhir kalimat atau awal teks atau akhir teks. Contohnya tuh yang pertama, jika satu sumber kutipan dengan satu penulis. Contohnya Asyik tahun 2006 menyatakan bahwa Kemudian jika disertai dengan halaman, maka penulisannya seperti Asyik tahun 2006 halamannya 289 kurung tutup menyatakan bahwa bla 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 bla. Kemudian ada lagi contohnya menurut Asyik kurung buka tahun 2006 289 kurung tutup isinya kutipan tersebut. Kemudian jika satu sumber kutipan dengan 2 penulis, contohnya Cooper dan Sklinder kurung buka tahun 2003 halamannya 24 kurung tutup lalu kutipannya tersebut. Kemudian jika satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis, contohnya yaitu dengan Guan et al. Kurung buka tahunnya 2009 kemudian 2 halamannya 32 kurung tutup lalu kutipannya tersebut. Yang kedua, jika sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau akhir teks. Jika satu sumber kutipan dengan satu penulis, contohnya kutipannya tersebut, kemudian kurung buka, penulisnya Asyik, tahunnya 2006 kurung tutup. Kemudian jika disertai dengan halaman, maka penulisannya kutipannya tersebut, kurung buka, penulisnya Asyik, tahunnya 2006, halamannya 289, kemudian kurung tutup. Selanjutnya, jika satu sumber kutipan dengan 2 penulis, maka penulisannya yaitu kutipannya tersebut, kurung buka, Cooper dan Sklinder, tahunnya 2003, 2 halamannya 24 kurung tutup. Terus satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis. Contohnya yaitu dengan kutipannya tersebut, kemudian kurung buka, penulisnya Guan et al. Tahunnya 2009, 2 halamannya 32 kurung tutup. Kemudian teknik penyusunan kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung, terbagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, kemudian ada kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris. Untuk kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, contohnya yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks.
Kemudian jarak antar baris kutipan 2 spasi. Yang selanjutnya kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang terakhir sudah kutipan selesai, langsung di belakang dikutip dalam tanda kurung, ditulis sumber di mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dengan kutipan tempat kutipan ini diambil. Kemudian ciri-ciri untuk kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris yaitu kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi, jarak antar kutipan 1 spasi, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan line baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Lalu ciri-ciri yang terakhir yaitu di belakang kutipan diberi sumber kutipan seperti pada contoh yang pertama. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Ciri-cirinya yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Yang ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang selanjutnya sesudah selesai diberi sumber kutipan. Yang nomor 3 ada kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti teks asli. Yang keempat ada kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Kemudian dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Selanjutnya kutipan dalam kutipan. Kutipan dalam kutipan ini tidak selalu ada, tetapi kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Yang selanjutnya adalah aturan penulisan sumber kutipan. Yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Yang ketiga, nama penulis sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Yang nomor 4, jika penulis terdiri dari 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan diikuti et al. Kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Yang keenam, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan seperti buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Kemudian diikuti tahun penerbitan literatur asli, bukan tahun penerbitan hasil terjemahan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi materi daftar pustaka dan kutipan dari kelompok 5A. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami menerima saran dan juga kritik yang dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar, serta teman-teman semua dapat mengajukan pertanyaan dalam forum diskusi yang sudah disediakan. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan atas ketidaksempurnaan dari presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.